Pada suatu hari, hiduplah seorang sufi bernama Nasruddin Hoja. Ia tinggal di Turki di abad kekhalifahan Islam hingga penaklukan bangsa Mongol. Suatu ketika, Nasruddin pergi bersama anak lelakinya yang berusia 12 tahun ke pasar untuk menjual hewan peliharaannya, keledai. Di perjalanan, mereka bertemu dengan sekumpulan orang yang berkata, "Hai kawan-kawan, lihatlah bapak dan anak yang menuntun keledainya itu. Betapa meruginya mereka. Masa keledai dituntun begitu saja, sementara mereka berjalan. Padahal mereka bisa saja menaiki keledainya agar tak lelah." Mendengar ucapan tersebut, Nasruddin dan anak lelakinya pun menaiki keledainya itu bersama-sama. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Setelah beberapa saat, mereka bertemu lagi dengan beberapa orang yang sedang berkumpul dan berbincang. Masya Allah, sangat keterlaluan ya mereka. Masa keledai yang badannya kecil dari kuda ditumpangi 2 orang yang badannya kuat dan sehat. Kasihan keledai tersebut, kalau mau naik seharusnya cukup 1 orang saja. Mendengar hal ini, kemudian Nasruddin pun turun dari keledainya itu dan hanya sang anaklah yang menaiki keledainya. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Beberapa saat kemudian, mereka kembali berjalan dan bertemu sekumpulan orang lagi. Orang-orang tersebut juga nampak membicarakan Nasruddin dan anaknya. "Benar-benar anak kurang ajar, bisa-bisanya enak naik keledai di atas sendiri, sedangkan bapaknya berjalan dan menuntun keledai itu." Akhirnya, Nasruddin dan anaknya pun bergantian. Kini, Nasruddin yang menaiki keledainya, sedangkan sang anak berjalan sambil menuntunnya. Di tengah jalan, mereka bertemu beberapa orang lagi dan berkata, "Hai kawan-kawan, lihatlah bapak yang menaiki keledai itu. Tidak tahu malu, masa anaknya disuruh menuntun keledai itu, dan ia enak-enaknya duduk di atas keledainya sendiri." Mendengar hal tersebut, membuat Nasruddin turun dari keledainya dan anaknya bertanya, "Bapak, apa yang harus kita lakukan?" Dari pertanyaan anaknya itu, akhirnya membuat Nasruddin memutuskan untuk menggendong keledainya bersama sang anak. Lalu apa yang terjadi ketika mereka sampai di pasar? Mereka rupanya malah ditertawakan banyak orang. Mereka pun disebut bodoh karena telah menggendong keledainya yang harusnya bisa ditunggangi atau dituntun. Dari kisah ini kita bisa mengambil suatu pelajaran bahwa terkadang terlalu mendengarkan orang lain ketika kita telah percaya bahwasanya apa yang kita pegang merupakan suatu kebenaran adalah sesuatu hal yang kontraproduktif. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan lika-likunya. Wallahu a'lam bishawab.